ini dia, ya. Jadi ada di sini itu tadi ada SK, ada KD, ada indikator. Cuma saya nggak tahu yang lalu sudah pernah saya sampaikan nggak, kan ini kita pertemuan kedua kali dari saya. Yang lalu saya ada menyinggung masalah FPP ya, tapi FPP ini kemarin sudah dibahas. FPP itu paling luas cakupannya adalah 1 KD untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Jadi 1 KD paling luas, berarti kurang dari 1 KD boleh kan? 1 indikator boleh kan? 1 indikator ya boleh, 1 KD 1 indikator boleh. Tapi paling luas 1 KD. Nah, di sini ada SK, ada KD, ada indikator. 1 KD itu terdiri minimal lebih dari 2 ya, indikator. 1 KD lebih dari 2 indikator. Nah, 1 KD itu adalah kompetensi dasar, artinya kompetensi minimal yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai standar kompetensi. Ya, kompetensi minimal. Analoginya begini, seseorang dikatakan mampu memasak, berarti dia harus ada kompetensi dasarnya, minimal tahu bagaimana pengapiannya, bagaimana masaknya, masak apa dulu. Nah, kalau masak nasi berarti harus mengerti beras ya, berasnya harus tahu, kemudian komposisi air dan beras, pengapiannya, dan lain-lain. Perlu nggak kompetensi yang harus dimilikinya, misalnya mengupas padi atau menumbuk padi ya, menumbuk padi menjadi beras? Perlu nggak kompetensi itu? Kalau untuk sekarang ini tidak perlu, atau di kota tidak perlu. Tapi kalau di kampung kan wajib dia harus numbuk padi. Kalau di daerah-daerah tertentu. Nah, tapi boleh nggak mempelajari menumbuk padi? Boleh, itu namanya pengayaan ya, tapi bukan kompetensi minimal. Untuk di kota bukan kompetensi minimal, harus bisa menumbuk padi, baru dikatakan dia bisa memasak nasi. Boleh, tapi itu hanya merupakan pengayaan ya. Bisa ya, analoginya bisa dipahami ya. KD ya, saya hanya KD saja yang siapa ya, hanya itu yang dikatakan dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu kompetensi minimal yang harus dimiliki untuk mencapai standar
kompetensi. Oke, kita lanjut. Nah, petunjuk pengisian lembar kerja, ya. Nah, ini ya semua ya saya kira ya kalau ini ya perlu dibuat ya redaksinya nanti tergantung LKS itu. Nah, yang pertama apersepsi. Ya, perhatikan apersepsi. Saya kira yang lain juga sudah pernah dipelajari ya. Harus ada apersepsi. Ini tadi judulnya apa nih? Judulnya memahami SK ya, memahami sifat-sifat tabung, kerucut, bola, serta menentukan ukurannya. KD menghitung luas selimut dan volume tabung kerucut dan bola. Nah untuk apersepsi itu adalah mengaitkan mata pelajaran yang ada yang akan dipelajari dengan hal-hal berkaitan dengan materi itu. Nah, kalau ini ya itu yang dikatakan apersepsi. Jadi apersepsi itu seperti ini, kita mau menunjukkan atau menghitung silinder tadi ya, sama selimut kerucut. Nah, ini ada benda-benda ini ya. Kalau di sini di sekitar kita banyak dijumpai benda-benda yang merupakan refleksi dari bangun ruang, isi lengkung, bahkan benda-benda tersebut sering kita gunakan baik sebagai peralatan maupun permainan. Misalnya ada bola, kelereng, kaleng minuman, kaleng roti, terus beduk ya, trompet, corong, pevikon. Oleh karena itu benda-benda tersebut tidak asing lagi bagi kita. Nah, inilah persepsi. Kalian tentu pernah jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Di sana kalian akan melihat berbagai jenis produk makanan yang dikemas dalam kemasan kotak atau kaleng yang tersusun rapi di rak. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini di supermarket. Coba saya zoom dulu ya. Belum ketemu. Hilang dia menghilang. Atau udah? Apa jadi orang pengetahuan saya? Tanya ya. Dia Sintia Musli. Oke, ini ya di gambar ini. Gambar rak di supermarket. Jadi bila kamu perhatikan ada berbagai bentuk kemasan produk makanan yang tersusun pada rak pajangan tersebut. Ada susu bubuk, ada minuman kemasan berupa kotak, ada susu cair dan minuman yang dikemas dalam kaleng, ada roti dan sebagainya. Jadi itu yang dikatakan apersepsi, ya, apersepsi. Nah, sekarang aktivitasnya.
terus Nah, baru aktivitas lain. kedua. Aktivitas kedua, perhatikan gambar Yang bis jaring-jaring tabung yang kamu buat di atas. Berdasarkan jaring-jaring tabung tersebut, temukan luas permukaan tabung. Baiklah. Jadi ini ada luas lingkaran ya. Luas lingkaran atas, luas lingkaran bawah ditambah luas selimut. Jadi ya nanti perlu didapatkan itu. Ingatlah bahwa luas lingkaran dengan jari-jari R adalah VR kuadrat dan kelilingnya adalah 2VR. Nah, yang ditanyakan luas ya. Terus kita lihat di sini. Ya, demikian seterusnya sebuah tabung memiliki tinggi 22, lingkaran alas 7, hitunglah luas selimut tabung, luas permukaan tabung. Nah, keliling tadi untuk apa? Kan persegi panjang tadi ya. Persegi panjang, panjangnya keliling lingkaran. Kemudian lebarnya tinggi tabung. Bisa ya? Kira-kira seperti itu. Dan seterusnya. Nah, yang mau saya katakan begini. Jadi LKPD itu harus menuntun, ya, mengarahkan ke kesimpulan, ya, kesimpulan dari langkah-langkah yang ada tadi. Nah, ini untuk lingkaran. Nah, ini lagi bentuk yang seperti ini. Jadi ini udah untuk latihan ya. Latihan yang mau dicari juga ada lingkaran. Tentunya di sini ada balok ya, ada setengah silinder ya, setengah silinder, setengah tabung. Nah, tetap juga ya seperti yang tadi. Benda-benda lain, nah ini ada ya, yang lain. Terus ada sampai dengan kue ulang tahun. Kira-kira seperti itu ya untuk LKPD. Nah, sekarang mencarikan materinya atau materi yang sudah ada di FPP kemarin. Ya, dilanjutkan membuatkan LKPD yang ini. Bisa kira-kira? Nah ya, kita saya kira itu apanya ya, pengantar untuk membuat LKPD. Ya, selanjutnya ya silakan
bekerja. Nah, tadi janjinya mengirim ke saya dulu siapa saja materi yang sama. Nah, ini 2 orang yang belum masuk ya, siapa? Ada tahu? Siapa yang belum masuk tahu? Izin Pak, Ya, ini Pak saya mau memberi usul untuk yang masalah pembagian kelompok tadi Pak. tapi tunjukkan mukanya dulu. Mana harus tunjukkan mukanya ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Kita kelas ini. Ya. Ya, belum tunjukkan mukanya siapa? Ini Pak masalah pembagian kelompok tadi Pak. Ya. Bagaimana kalau kelompoknya itu sesuai dengan kelompok yang awal Pak? Kan sebenarnya kami sudah dibagi menjadi 4 kelompok Pak. 4 kelompok. Iya Pak. Jadi kami terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4. Itu kapan itu? Waktu udah lama Pak. Pas masih belajar pendalaman materi Pak. Oh, kan beda. Ya, saya kan udah pernah masuk juga pedagogi kan. Iya Pak. Nah, kan beda pendalaman materi pembagian materi itu. Nah, ini kan kita boleh dikatakan workshop sebetulnya ya, mengerjakan membuat LKPD. Nah, kalau dibagi kelompok tadi nanti ujungnya kita mau cari apa? Misalnya gini, kalau kita minta satu kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, misalnya kan, dan presentasi. Kalau yang sudah dipresentasikan hal yang sama, atau langkah-langkahnya bisa berbeda seharusnya kan. Masing-masing 3 RPP. Enggak, satu aja. Ya. Ya pilih aja mau yang mana. RPP-nya beda-beda kompetensi itu. Enggak Pak, sama kompetensinya. Sama Pak. Sama Pak. Ya kenapa 3? 2 RPP berlembar-lembar, 1 RPP yang selembar Pak. 1 LKPD aja cukup Pak. Hah? Enak 1 LKPD aja Pak. Ya, satu aja. Yang penting paham. Ya, Ya, Pak. kalau kalian nanti diuji, ditanya, tahu. Ya, muncul. Oke, saya mau lihat apa ini. Ini ada yang nggak muncul ini. Jadi makanya ya kesadaran sendiri aja. Ya, ada yang nggak muncul. Ini Edward Jang nggak ada malah ya. Panggil pun tak ada. Oke, saya kira itu kita sampai ketemu nanti sore. Saya hanya minta laporan aja, ya.
Nanti sore kita hubung lagi dengan ini pakai Google Meet, bertemu lagi di sini. Oke, terima kasih. Ya, selamat bekerja. Oke, terima kasih Pak. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini.